Halo teman-teman, kembali lagi di channel HD Auto. Dan hari ini aku akan mereview BMW seri 3. Kenapa aku memilih seri 3? Semenjak aku start mereview mobil, aku sudah mereview beberapa mobil BMW seperti BMW 730 Li, BMW 840 iM Teknik, terus juga ada BMW X6. Tapi rasanya itu belum sah kalau belum mereview mobil terlaris milik BMW, yaitu BMW 320. BMW 320 ini merupakan entry level dari BMW. Dan karena ini entry level, jadi harganya itu lebih terjangkau dibanding kelas-kelas di atasnya. Lalu ini BMW 320 ini sudah melewati 7 generasi dan sekarang ini berkode bodi G20. Jadi mobil itu sedikit lebih panjang dan sedikit lebih lebar dibanding generasi sebelumnya yang berkode bodi F30. Jadi simak videonya. Ini akhirnya angkanya 20 semua. BMW 320i berkode bodi G20 tahun 2020. Seperti biasa, sebelum aku start mereview mobil ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kita ingin sukses, salah satu kuncinya adalah memilih pergaulan. Kalau kita memilih pergaulan yang tidak baik, maka hidup kita akan runyam dan susah. Tapi kalau kita memilih pergaulan yang baik, maka itu akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. BMW 320i. Mobil ini sangat nyaman. Dan mobil ini pun juga bisa berubah menjadi mobil yang agresif jika menggunakan mode berkendara sport mode. Dan mobil ini pun juga sangat stabil karena mobil ini sangat aerodinamis. Dan walaupun ini BMW entry level, mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang standar yang sangat bagus. Lalu yang keren, mobil ini sudah dilengkapi dengan double glass. Nah, ini fungsinya itu untuk meredam suara dari luar, jadi kabinnya itu lebih hening. Dan double glass ini biasanya ada di BMW, maksudku ada di mobil-mobil yang kelasnya tinggi seperti Mercedes-Benz S-Class, lalu BMW seri 7. Tapi mobil ini sudah menggunakan double glass. Lalu seri 3 ini memiliki dua varian. Ada 320i seperti mobil ini, lalu juga ada BMW 330i. Bedanya adalah kalau BMW 330i itu mesinnya itu lebih bertenaga. Lalu suspensinya itu menggunakan M suspension. Jadi suspensinya itu lebih keras dibanding 320i ini. Lalu sama seperti BMW lainnya, mobil ini sudah menggunakan BMW Laser Light yang dengan daya pancar mencapai 600 meter. Lalu kidney grillnya ini disebut active kidney grill. Jadi pada saat mesinnya perlu pendinginan, ini ada flaps dalam yang akan membuka. Kalau mesinnya tidak perlu pendinginan, flapsnya ini akan tertutup.
supaya menjaga aerodinamika mobil ini. Luar biasa. Sekarang kita langsung lihat di balik kap mesin ini. Oke, ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pegas ya. Sebelum aku lupa, aku mereview BMW 320 ini di showroom BMW milik PT Bestindo Kar Utama di kawasan Bintaro. Ini showroomnya sangat luas, lalu juga unit-unit mobil baru BMW juga lengkap. Lalu juga ada mobil-mobil second milik BMW yang disertified dan diberi jaminan 12 bulan. Lalu untuk servisnya itu ditangani oleh spesialis-spesialis yang handal milik BMW. Jadi kalau teman-teman ingin melihat langsung BMW 320i yang berkode bodi G20 ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom BMW milik PT Bestindo Kar Utama di kawasan Bintaro. Oke, kita lihat mesinnya. Mesinnya ini 2000 cc, 4 silinder, automatic 8 speed yang menghasilkan tenaga 184 HP dengan torsi 300 Nm. Dan ini pun juga menggunakan twin power turbo ya. Bedanya sama yang 330 itu, 330 itu bertenaga 258 HP dan torsi 400 Nm. Dan tenaga dan torsinya itu kedua mobil ini disalurkan ke roda belakang. Lalu untuk top speednya mobil ini mentok di 235 km per jam. Dan untuk yang 330i top speed 250 km per jam. Dan untuk akselerasinya BMW 320 ini 0 sampai 100 km per jam bisa mencatat 7,1 detik. Dan untuk yang BMW 330i 0 sampai 100 km per jam bisa mencatat 5,8 detik. Luar biasa. Dan untuk keiritan mobil ini, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 9,2 km per liter. Dan untuk jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 15,2 km per liter. Luar biasa. Tapi ini belum dilengkapi dengan redam. Ini kita lihat dulu dari velgnya. Velgnya ini 18 inci yang desainnya sangat keren. Dan bannya ini berkode 22545R18. Dan bannya sendiri juga sudah run flat tire. Jadi kalau bannya bocor, mobil ini masih bisa berjalan di kecepatan 80 km per jam dengan jarak 80 km. Itu luar biasa. Lalu spionnya yang pasti sudah elektrik melipatnya. Ditambah dengan lampu indikator LED. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry ya di semua pintu. Jadi kalau kita mau mengunci tinggal tekan sensor di sini. Nah ini spionnya juga terlipat dan ini bisa kita nonaktifkan dan aktifkan. Bisa terlipat sendiri atau tidaknya. Lalu untuk membuka mobilnya lagi kita tinggal masukkan tangan kita. Luar biasa. Dan kuncinya ini belum display key seperti BMW seri 7, BMW X6 sama BMW X7. Mobilnya masih menggunakan keyless smart key. Tapi setidaknya sudah menggunakan keyless smart key ya mobil ini ya. Lalu mobil ini juga dilengkapi dengan fitur comfort access. Jadi kalau kita menjauh dari mobil, ini aku beri contoh. Kita menjauh. Nah mobilnya akan terkunci. Tapi kalau kita mendekat, nah mobilnya akan terbuka lagi. Ini fitur sangat keren. Dan itu pun juga bisa kita aktifkan dan nonaktifkan. Luar biasa ini mobil. Dan aku pun juga sangat suka sama warnanya. Cocok banget sama mobilnya. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke. Kita lihat bagian belakangnya nih. Yang keren itu adalah
desain lampunya ini. Ini lampu remnya sudah LED. Lalu juga ditambah dengan lampu indikator yang sudah LED. Lalu juga ada 6 titik sensor parkir. Dan juga ada reflektor di kanan dan di kiri dengan housingnya ini berwarna hitam. Lalu juga ada 2 buah knalpot di kanan dan di kiri. Oke, langsung aja kita lihat bagasinya. Bagasi itu bisa dibuka melewati kilas smart key-nya, sensor kaki, menggunakan tombol di bagasinya langsung dan dari interiornya. Sekarang kita buka. Ini bagasinya cukup luas ya, lumayan luas. Lumayan besar. Tapi untuk yang seri 320 ini tidak bisa dilipat. Tapi untuk yang di atasnya seperti 330 itu sudah bisa dilipat. Kursi bagian tengahnya itu. Dan ini membuka bagasinya itu bagasinya masih manual. Jadi sensor kaki itu sensor kaki itu hanya bisa untuk membuka bagasinya. Dan bagasi itu membuka juga dapat bantuan dorongan dari sistem pegasnya. Tapi ini bagasi juga cukup luas, ditambah kompartemen di kanan dan di kiri. Oke. Dan ini juga ada kamera mundur ya. Mobil ini belum dilengkapi dengan kamera 360. Sekarang kita lihat interiornya. Oke, bagian interiornya. Ini kursi ini sangat nyaman ya, walaupun tidak bisa kita ubah-ubah lagi posisinya, ini juga sangat nyaman. Tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan armrest mobil ini. Padahal itu kalau ada armrest bisa tambah nyaman mobilnya. Lalu tinggiku 168 cm. Ini legroomnya luas. Lalu juga sisa headroomnya pun juga tinggi. Lalu di bagian tengah ini ada untuk pengaturan AC bagian belakang. Jadi pengaturan tidak ikut sama yang di bagian depan. Kita bisa mengatur sendiri. Lalu ada 2 colokan USB-C dan ada 1 colokan 12 volt. Tapi mobil ini tidak dilengkapi dengan sunroof. Yang di 330 itu ada sunroofnya. Lalu untuk pintu ini door handle berwarna chrome. Ada untuk pengaturan jendela dan di bawahnya ada 2 buah. Maksudku ada 1 cup holder sama ada door pocket. Dan ini juga ada seat pocket di kanan dan di kiri yang terbuat dari jaring ininya. Lalu juga ada pegangan tangan sama untuk menggantung baju mungkin ya. Sama ada lampu LED. Lalu untuk kursi bagian tengahnya ini lebih tinggi ya, tapi sisa headroomnya juga masih lumayan. Tapi sayangnya ini ada gundukan yang tinggi banget di bagian tengah ini. Jadi untuk yang duduk di bagian tengah juga agak susah untuk duduknya. Dan ini juga bagian tengahnya lebih tinggi tempat duduknya dibanding kanan dan di kiri. Oke, kita langsung aja ke bagian depan. Melihat apa saja kemewahannya. Ini kabinnya untuk mobil entry level. Ini kabinnya luar biasa. Ini keren dan mewah. Ini saja dashboardnya aja semuanya soft touch. Dan kursinya ini juga nyaman banget kursinya. Bisa diatur juga secara elektrik, ditambah dengan leg extension dan pinggirnya ini kanan penumpang kiri dan driver ini bisa dikembang-kempiskan ininya. Displaynya ini juga lebih besar dibanding yang generasi sebelumnya yang berkode body F30. Ini head unitnya berukuran
12,3 inci dan menggunakan head unit terbaru dari BMW yaitu 7.0. Yang di dalam itu juga sudah ada ini ya, Apple CarPlay dengan koneksi yang sudah wireless. Lalu bagian tengahnya ini sangat bagus. Ini mobil entry level loh, ini luar biasa bagusnya. Ada untuk AC, dual zone, untuk shortcut ke head unit, dan ini desain bagian tengah ini luar biasa. Ini warna black pianonya ini luar biasa. Dan ini kalau kita buka, sini ada dua buah cup holder, satu colokan USB, dan lengkapi juga dengan wireless charging. Lalu transmisi ini sudah menggunakan transmisi sudah menggunakan transmisi terbaru milik BMW ya. Jadi huruf-huruf itu bukan di atas sini tapi ada di bawah. Dan satu lagi tadi aku lupa, head unit itu sudah menggunakan gestur tangan untuk membesarkan suaranya. Tinggal kita gini. Nah itu kalau misalnya mau membesarkan kita begini. Kalau misalnya kita mau mengecilkan, kita putar ke kiri. Jadi sangat menggampangkan kita pada saat menyetir. Lalu ini juga shortcut untuk ke iDrive ya. Dan di sini ada mode berkendaranya, tapi belum ada mode adaptif. Lalu juga ada auto hold dan parkir otomatis. Ini ada untuk auto start stop, park assist, dan juga ada reverse assist ya. Bisa mundur 50 meter ke belakang, dan juga ada traction control. Tadi aku lupa, ini ada Straptonic mobil ini, tapi tidak dilengkapi dengan pedal shift. Itu sayang banget itu. Seperti tadi yang aku bilang, ini juga ada parkir otomatis dan juga ada reverse assistant, dan juga ada attentiveness assistant. Jadi itu fiturnya bisa tahu cara berkendara kita. Jadi kalau misalnya kita tidak stabil berkendaranya, fitur itu akan menyuruh kita berhenti untuk beristirahat atau minum kopi. Lalu yang sayang lagi, mobil ini tidak ada cruise control. Ini mobil harganya 976 juta, tidak dilengkapi dengan cruise control. Padahal mobil merek lain yang harganya di bawah mobil ini tuh sudah ada cruise control. Padahal itu fitur yang standar yang harusnya sudah ada di mobil-mobil lain, tapi mobil ini tidak ada. Di mobil ini ada speed limiter, sama ada untuk mengatur volume. Di sebelah kanan ini ada untuk mengangkat telepon, menu, dan ada fitur Hello BMW. Dan sayang lagi, untuk tilt dan teleskopiknya masih manual. Itu juga sayang. Lalu untuk speakernya ini ada 10 speaker BMW Hi-Fi speaker. Dan desain lampu ini juga sudah bukan rotary lagi, tapi sudah menggunakan desain terbaru milik BMW, yaitu tombol semua. Lalu di sini juga ada kompartemen ya. Kompartemennya juga lumayan besar, dilengkapi dengan satu colokan USB-C dan ada lampu LED yang kecil. Dan di sini juga ada kompartemen yang lumayan besar. Lalu pintunya ini kanan kiri untuk driver dilengkapi dengan memory seat, 2 buah memory seat. Lalu di sini juga ada untuk pengaturan power window, door handle chrome, door lock. Ini ada ambient light di pintu. Di bagian belakang tadi juga ada ambient light di bagian pintu. Di bawah ada untuk membuka bagasi dan ada satu buah cup holder dan ada door pocket. Lalu untuk fitur seperti tadi yang aku bilang, mobil ini dilengkapi dengan fitur dynamic stability control, yang dalamnya sudah ada cornering brake control. Lalu juga ada fitur auto stability control, dynamic brake control. Lalu juga ada electro differential lock control, dan juga ada fitur dynamic traction control. Ini luar biasa ya. Dan ini sensor yang tadi untuk membesarkan suara itu ada di bagian atas ini. Lalu ini ada lampu yang sudah LED.
Lalu sun visornya, ya ini walaupun tidak soft touch ya, yang penting ini bisa menghalangi matahari langsung ke mata kita. Dan ini juga dilengkapi dengan kaca yang tidak terlalu besar juga ya, tapi juga sudah dilengkapi dengan lampu LED yang sangat terang. Lalu untuk instrumennya ini sudah menggunakan instrumen terbaru milik BMW, yaitu BMW Live Cockpit, yang speedometer dan tachometer itu dari arah berlawanan atau bisa dibilang mirroring. Dan instrumen clusternya bisa berubah sesuai mode berkendara yang kita pilih. Tapi mobil ini walaupun entry level, mobil ini sangat nyaman. Dan ditambah dengan ambient light ini, mobil ini bisa sangat mewah. Luar biasa banget. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.